Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat tahun baru buat kita semua. Semoga semangat kita juga tetap baru dalam memasuki awal semester yang baru ini. Yuk anak-anak, kita akan mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga siapkan Alkitabnya. Mari bersatu teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Anak-anak, kita tetap bersyukur kepada kasih Tuhan yang sudah menyertai dan melindungi kita hingga saat ini. Pembelajaran yang kita lakukan secara online masih berjalan dengan baik. Dan kita juga masih tetap diberikan kesehatan, kemampuan untuk tetap bisa mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Maka hari ini marilah kita mengawalinya dengan ibadah bersama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan kita menyanyikan sebuah lagu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom, rekan
rekan-rekan, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami punya kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami anak-anak SDK Holis. Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami penuh sukacita memasuki tahun ajaran ini seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kekuatan dan semangat baru di tahun baru. Nah, adik-adik rekan-rekan, bagaimana kita memasuki tahun baru ini? Apakah kita semangat? Ataukah justru kita merasa, males lah, lesu. Tahun ini sepertinya tahun yang suram. Belajarnya males-malesan, ya dikasih PR juga, besoklah, begitu ya. Tugas juga, males. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk belajar dari kehidupan burung Raja Wali. Apa yang kita bisa belajar dari kehidupan burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu dikatakan sebagai burung yang hebat. Burung yang punya kekuatan luar biasa, yang pantang menyerah. Ya. Kehidupan burung Raja Wali tidak mudah. Dia membangun sarangnya di tempat yang sulit, di tempat yang tinggi. Dan sarang itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang paling bawah atau paling dasar terdiri dari ranting-ranting yang keras, yang tajam, yang ia kumpulkan sedemikian rupa. Lapisan yang kedua adalah lapisan yang dia ambil dari daun-daun. Dan lapisan yang ketiga terdiri dari bulu mangsa dan juga bulunya sendiri. Lapisan ketiga dibuat senyaman mungkin. Dan burung Raja Wali itu kemudian menetaskan telurnya di sarang itu. Sampai suatu ketika anak-anak itu membutuhkan makan dan burung Raja Wali itu menyuapkan makanan tiap kali. Sampai sang induk kemudian merasa anak ini sudah cukup dewasa untuk dia bisa belajar terbang dan mencari makannya sendiri. Burung Raja Wali ini burung yang suka terbang dengan ketinggian. Dan di ketinggian itu bukan hal yang mudah. Anginnya lebih keras, tantangannya lebih banyak ya. Dan ketika dia melihat mangsa, dia akan menikuk begitu tajam, dia menyambar mangsanya. Dan luar biasa. Burung Raja Wali ini dikatakan sebagai raja angkasa. Dia adalah burung yang hebat. Dia juga mendidik anak-anaknya, anak-anak burung Raja Wali ini untuk punya sikap yang juga baik. Setelah anak-anaknya sekali lagi usianya dirasa cukup, maka ia mendorong anak-anaknya itu belajar terbang. Dan apa yang dia lakukan? Awalnya dia menggoncang sarang itu agar anaknya mau keluar dan belajar terbang. Tetapi si anak yang merasa terlalu nyaman dengan sarang itu kemudian tidak mau untuk belajar terbang. Apa yang ia lakukan? Maka ia mulai mencabut lapisan yang pertama. Lapisan bulu mangsa dan bulunya sendiri diambil. Belum mau anak ini untuk belajar terbang. Anak burung Raja Wali ini kemudian masih ada di sarang. Dan induknya kemudian mengambil lapisan yang kedua, yaitu daun-daunan. Dan ketika lapisan yang tinggal di sarang itu hanya ranting-ranting yang tajam, mau tidak mau anak ini kemudian berusaha untuk keluar. Karena tempat itu sudah tidak nyaman lagi. Dia mulai berusaha keluar kemana saja. Lalu burung Raja Wali ini mengajarkan anaknya untuk terbang. Dia ambil anaknya, dia
lepaskan anaknya belajar terbang, kalau nggak bisa diambil lagi, dibawa ke atas, sampai anak ini akhirnya bisa terbang. Itulah kehidupan burung Raja Wali yang mengajarkan kepada kita punya semangat, tidak mudah menyerah, dan selalu punya pengharapan. Kisah yang berikutnya adalah 11 Maret 2011 di sebuah negara, itu negara Jepang. Terjadi gempa bumi yang luar biasa 8,9 skala Richter. Tercatat tempat yang terdahsyat sejak siang sampai malam gempa terjadi terus-menerus. Bahkan terjadi tsunami, ombaknya itu tingginya 4-10 meter. Menyapu bersih tempat-tempat yang dilaluinya. Banyak korban jiwa, harta dialami, listrik dimatikan. Cuaca musim dingin yang masih terasa di bulan Maret semakin mencekam, membuat ketakutan orang-orang yang ada di sana. Bahkan kemungkinan radiasi akibat kebocoran reaktor nuklir yang selama ini digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Di dalam segala keterpurukan, kejatuhan, bencana alam, kehilangan, dan kehancuran yang terjadi, mereka masih punya satu prinsip hidup yang mereka pegang. Apa itu? Gambate kudasai. Artinya apa? Lakukan yang terbaik. Kalimat itu satu sama lain diucapkan oleh orang-orang Jepang untuk mengingatkan, untuk saling menguatkan dan memberikan semangat. Mereka memacu diri, bekerja, belajar dengan lebih baik untuk memulihkan keadaan. Mereka berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Harus punya semangat, harus bangkit, harus memberikan yang terbaik apapun yang terjadi. Dan itu tidak mudah. Tidak diperoleh dengan satu kali usaha, tapi berkali-kali. Jatuh, bangkit lagi, gagal, usaha lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, gagal dan usaha lagi. Dan banyak pengorbanan yang dilakukan. Tapi itu dibutuhkan. Dan itu kita bisa lihat saat ini. Negara Jepang bangkit menjadi negara yang begitu memukau, yang seolah-olah tidak ada bekasnya lagi. Bencana alam yang begitu dahsyat yang menyapu negara Jepang. Sekarang Jepang tampil dengan cantiknya, dengan indahnya, dengan teknologi yang luar biasa. Demikian juga kita mengalami pandemi COVID ini. Apakah kita akan hancur berkeping-keping? Ataukah kita belajar dari orang-orang Jepang yang mengalami bencana alam begitu dahsyat, tetapi mereka tidak menyerah, mereka berkata, Gambate kudasai. Lakukan yang terbaik, Gambate kudasai. Mereka katakan satu sama lain, mereka memberikan semangat. Dan kita lihat mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Kisah yang ketiga adalah kisah seorang anak yang bernama Andi. Pada suatu saat, sang mamah berkata kepada Andi, "Anakku, apakah kamu tidak mengerjakan PR, tidak belajar? Akhir-akhir ini mamah melihat kamu tidak pernah belajar, melainkan kamu sibuk main game terus-menerus." Jawab Andi, "Tidak mah, buat apa belajar? Teman-temanku juga tidak suka belajar. Dan mereka toh, kata mereka, tetap naik kelas." Sang mama berkata, "Jangan berkata begitu. Kalau kamu malas, kamu tidak semangat belajar, nilai kamu jelek, kamu nanti susah. Kamu nanti akan susah, masa depanmu akan menjadi buruk." Jawab Andi, "Sudahlah, aku ngantuk, aku mau tidur." Si Andi lalu tertidur tanpa mengerjakan PR dan belajar. Dan keesokan apa yang terjadi ketika di sekolah? Kemudian guru mengatakan ulangan. Andi terkejut. Andi benar-benar lupa. Dan akhirnya Andi yang tidak semangat belajar itu kemudian mendapatkan nilai paling jelek, dan orang tua Andi dipanggil ke sekolah untuk diberitahu tentang apa yang terjadi pada Andi. Orang tuanya marah. Kemudian Andi insaf.
Andi sadar dan Andi berjanji akan belajar, semangat sungguh-sungguh belajar, dan tidak malas lagi. Berdasarkan 3 kisah tersebut, kisah burung Raja Wali yang semangat terbang tinggi, memberikan yang terbaik, raja di udara. Yang kedua, negara Jepang dengan bencana alam yang begitu dahsyat, tapi dengan semangat Gambate Kudasai bisa bangkit. Dan kisah yang ketiga, si Andi yang malas belajar, yang tidak semangat belajar, akhirnya insaf dan belajar sungguh-sungguh. 3 hal itu, yang pertama kita belajar, usaha belajar itu tidak sekali 2 kali, tapi terus menerus. Bukan cuma sekali lalu berkata, sudahlah capek, berhenti. Tapi usaha yang terus menerus selama manusia hidup, harus selalu usaha belajar untuk menjadi lebih baik. Gambate Kudasai, melakukan yang terbaik. Kedua, jangan mudah mengeluh, menyerah, bosan, lebih suka main game, lebih suka yang menyenangkan daripada belajar. Nggak enak, bosen, bikin ngantuk. Tapi percayalah, belajar adalah hal yang baik. Mari kita tetap semangat belajar. Seperti kisah burung raja, anak burung Raja Wali yang diajar untuk belajar terbang. Seperti juga orang-orang Jepang yang sudah terpuruk, tapi kemudian bangkit lagi. Dan negara Jepang menjadi negara yang teknologinya tinggi. Dan Andi yang melakukan kesalahan dan insaf. Sekali lagi, mari kita berusaha sungguh-sungguh, jangan mudah mengeluh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, belajar lebih sungguh-sungguh, berjuang dan pantang menyerah. Kita semua bisa melakukannya, baik adik-adik, guru-guru di sekolah juga melakukannya, orang tua kalian juga melakukannya, keluarga kalian juga melakukannya. Kita semua melakukan bersama-sama. Untuk apa? Untuk harapan yang lebih baik lagi, untuk mencapai impian dan cita-cita. Orang tua kalian meletakkan harapan kalian, harapan mereka kepada kalian. Dan mereka berharap anak-anaknya akan menjadi kebanggaan orang tua. Oleh karena itu, selagi kita punya waktu, mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Tentu kita tidak mau membuat hati mereka sedih, kecewa. Orang tua yang kita kasihi, guru-guru yang kita hormati, kepala sekolah juga yang kita kasihi, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Sekali lagi, mari kita semangat. Gambate Kudasai, melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan
Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, pada kesempatan hari ini kami menyatukan hati dan iman kami. Kami mau mendoakan untuk proses PJJ dan PTMT semester baru yang akan berlangsung Tuhan. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu sehingga setiap usaha yang kami lakukan agar naradidik dapat belajar dengan sungguh-sungguh di dalam segala keterbatasannya, semuanya itu Tuhan yang menolong. Demikian juga kami mohon mereka punya semangat belajar di tahun baru ini lebih baik lagi. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan para guru, siswa, dan orang tua. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kami sungguh mengandalkan pertolongan-Mu Tuhan, agar kesehatan kami semua Tuhan berikan kepada kami. Engkaulah andalan kami. Kami juga mau mendoakan untuk rekan-rekan, guru, siswa, dan juga orang tua yang mungkin saat ini tidak dalam kondisi baik. Kami mohon Tuhan menyembuhkannya. Demikian pula kami mendoakan untuk kegiatan dan program SDK THI memasuki semester yang baru. Tuhan berkati, berikan yang terbaik Tuhan. Sehingga setiap kegiatan dan program tersebut bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya seperti yang diharapkan. Kami juga mau mendoakan Yayasan BPK Penabur, Tuhan juga berkati. Di dalam setiap hal yang mereka pikirkan, tantangan yang mereka hadapi, pilihan yang harus mereka buat, dan juga keputusan-keputusan sulit yang kadang mereka harus lakukan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk melakukan yang terbaik. Demikian pula kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati untuk setiap pemimpin pemerintahan di Indonesia ini, agar mereka juga memikirkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau lengkapi doa hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa memotivasi kita untuk bersemangat memasuki semester yang baru. Kita mempersiapkan diri dalam pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka terbatas yang mungkin akan kita lakukan pada waktu-waktu ke depan, sambil tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kita menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Demikianlah anak-anak ibadah awal semester kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.